Halo Sobat RSPAD, kembali lagi di acara Ngobras, ngobrol bareng dokter spesialis. Kali ini dengan topik berdamai dengan aritmia. Saat ini saya sudah didampingi dengan narasumber saya, yaitu Dr. Agus Sarsoyo, spesialis jantung, konsultan, intervensi koroner, dan aritmia. Halo dokter, apa kabar? Ya baik, sahabat RSPAD sekalian dan Dr. Novaro. Kali ini juga spesial karena sehubungan dengan acara Hari Jantung Sedunia yang diperingati pada tanggal 29 September. Mungkin topik yang kita bahas kali ini, dok, bagaimana kita hidup berdamai dengan aritmia. Mungkin harus dijelasin dulu, dok. Sebenarnya aritmia itu apa sih, dok? Ya, sahabat sekalian, aritmia itu istilah dalam dunia kedokteran manakala irama kita ada mulai terasa nih. Contoh misalnya terlalu lambat atau terlalu cepat. Nah, kemudian kalau para sahabat periksa ke dokter dengan pemeriksaan sederhana elektrokardiogram, itu akan terlihat. Ya, terlihat yang lambat tadi apa bentuknya, yang cepat apa. Jadi, tetapi selama tidak terasa, itu artinya denyut sahabat itu masih antara 60 sampai 100 kalau dihitung per menitnya. Ya, jadi Tuhan itu adil, sudah memberikan ke kita early warning system. Saya kira itu ya, yang paling sederhana konsep pemahaman untuk awam itu secara sederhana itu. Ya, Dr. Novaro. Jadi, kalau orang menderita aritmia, sebenarnya apa yang dirasain, dok? Bagaimana ciri-ciri, oh, ternyata saya ada aritmia jantung. Bagaimana kira-kira apa yang dirasakan sama orang itu, dan kira-kira efeknya bagaimana? Ya, sebetulnya tadi ya sudah kami sebutkan, jadi cuman ada dua kutub ekstrim. Debaran terlalu lambat, atau debaran terlalu cepat, atau debaran ada yang hilang. Kemudian, tentu kalau hal tersebut dibiarkan, pompa jantung yang untuk mompa dan terima darah pasti terganggu. Nah, oleh karena itu, kita para dokter aritmia itu senantiasa mencari underlying atau latar belakang atau penyebab agar nanti pada saat penanganan aritmia itu tidak bolak-balik seperti bola pingpong. Artinya penyebab dasarnya itu harus dicari. Gitu Dr. Novaro kira-kira ya. Nah, kira-kira kalau misalnya ada orang dengan keluhan berdebar-debar mungkin ya, dok ya, atau dia mungkin pingsan mungkin ya, apa yang harus dilakukan orang itu, dok? Apakah langsung berobat ke dokter spesialis, ataukah mungkin dia harus memeriksakan diri ke dokter umum, atau bagaimana, dok? Ya, intinya adalah, apalagi di era BPJS ini ya, para sahabat sekalian, manakala ada perasaan, rasa tidak nyaman dalam hidupnya, contoh tadi ya, bahkan sampai hampir pingsan atau pingsan, tentu pertama cari pertolongan dokter yang terdekat dulu. Agar kalau memang memerlukan penanganan lanjutan, itu bisa dirujuk secara referral system. Jadi ini, kecuali kalau misalnya terjadinya mendadak malam hari, ya bisa datang ke fasilitas yang memiliki emergency department. Itu tidak harus perlu referral system. Jadi pemerintah telah meletakkan dasar pelayanan pengobatan. Kalau emergensi sewaktu-waktu bisa datang, tidak nunggu hari kerja. Justru di luar jam kerja itulah fungsinya emergensi. Dan tidak harus, misalnya Jakarta Timur harus ke emergensi rumah sakit Jakarta Timur, tidak. Ke rumah sakit yang besar, itu bisa datang sewaktu-waktu. Misalnya sedang bertamu di Jakarta Pusat, cari rumah sakit terdekat dari tempat di mana pertama dirasakan ada tanda-tanda
seperti yang kami sebutkan tadi. Gitu ya, Dr. Navarro. Ya, terus juga mungkin yang menjadi pertanyaan, siapa yang beresiko untuk terkena aritmia ini, Dok? Ya, terima kasih. Memang studi-studinya di negara-negara yang berkembang, developing country, itu banyak wanita. Tetapi justru di negara-negara yang maju, developed country, itu studinya mengatakan banyak laki-laki. Nah, memang yang menjadi prihatin saat ini adalah orang-orang yang menderita tekanan darah tinggi. Di Indonesia ini 3 orang duduk 1 darah tinggi. Jadi ngobati darah tinggi itu tidak sesederhana hanya menurunkan tekanan darahnya, tetapi juga melindungi target organ, khususnya jantung. Kita bicara jantung ya. Jadi manakala dari pemeriksaan fisik, misalnya bunyi jantung A2-nya keras dibanding bunyi jantung P2-nya keras, kita harus berpikir ini berarti mulai ada long standing hypertension sistemik. Nah, disitulah kita ini kan sebagai knowledge ya, pemahaman. Orang-orang yang hipertensi lama itu biasanya ruang jantungnya tebal. Nah, kalau ruang jantungnya tebal, tentu kekuatan mompa itu perlu extraordinary. Nah, saat mompa itulah ada sebagian aliran yang balik ke serambi kiri. Nah, lama-lama serambi kirinya itu melebar. Jadi maka itu satu, hipertensi akan menyebabkan selain concentric LV remodeling, juga akan menyebabkan electrical remodeling, karena straightnya left atrial itu, atrium kiri akan membuat terjadinya aritmia yang sering terjadi di situ yang namanya atrial fibrilasi. Nah, selain hipertensi apalagi orang-orang yang menderita penyakit jantung iskemik. Ya, penyebab iskemik banyak. Kalau di masyarakat rokok, diabetes, hypertension, dislipidemi, hiperuresemia, itu semua akan menjadi faktor klasik penyakit jantung koroner. Kemudian penyakit infeksi, penyakit infeksi akan menyebabkan pintu serambi kiri dan bilik kiri itu terganggu, yang namanya stenosis mitral. Nah, ini akan membuat serambi kirinya membesar sehingga akan menjadikan electrical remodeling di situ. Itu menjadi biang keladi atrial fibrilasi. Khusus aritmia yang namanya atrial fibrilasi ini, yang ditakutkan adalah cuma 2. Akan angka terjadinya stroke iskemik itu 4-5 kali, Dr. Navarro. Kemudian dampak yang diakibatkan adalah 20% pasien AF itu mengalami disability. Jadi kita belum cerita nih soal kematian kecacatan akibat AF. Yang sialnya sebagian besar ini non-MS. Jadi katupnya serambi itu masih bagus, bagian non-katup MS. Tidak ada gangguan di katupnya. Nah, inilah yang harus sangat diwaspadai. Yang kedua, diabetes. Asam urat yang tinggi. Overall, ya hidup sehat lah. Makan sehat, tidur cukup. Jangan dibuat stres. Jangan lupa bahagia. Itu aja intinya sebetulnya itu. Jadi kita harus tetap berdamai lah. Oke. Tadi Dr. Agus Harsoyo menyebutkan salah satu aritmia atrial fibrilasi yang bisa efeknya bikin stroke. Mungkin kalau aritmia kan ada banyak spektrumnya, Dok ya. Apalagi kira-kira, Dok, kalau aritmia itu tidak kita obati dengan proper, efeknya apalagi, Dok? Kira-kira, Dok? Ya, tentu kalau kita bicara adanya remodeling electrical, tentu yang pertama akan merubah geometri daripada ruang-ruang jantung, akan menyebabkan adanya gangguan fungsi jantung. AF sendiri yang cepat akan menyebabkan jantung lama-lama tidak mampu memompa, gangguan terima darah yang masuk, sehingga diastolic flow-nya, aliran koronernya juga terganggu. Kalau sudah ada dasar iskemik akan memperberat iskemik. Jadi
komponen-komponen yang memperberat terjadinya aritmia itulah penyakit yang mendasari, istilah medisnya harus kita cegah ya sedini mungkin. Jadi kalau misalnya kita akan betul, misalnya ada orang yang mendapatkan gangguan endokrin, baik diabetes maupun tiroid, itu juga harus dikendalikan. Karena ibarat aritmia ini ada di Ancol, sedangkan penyebab terjadinya aritmia ini mulai dari Bogor jalan menuju Ancol. Jadi kalau kita hanya fokus di aritmia saja, tidak mengeksklud terjadinya penyebab aritmia, tentu orang-orang aritmia juga sedikit frustrasi. Rekarensi kenapa tinggi? Karena penyebab dasarnya yang melatar belakang ini nggak kita take over dulu. Nah, bagaimana kecuali yang emergency, misalnya yang cardiac arrest yang mengancam nyawa ya. Nah, itu kan berarti harus diatasi dulu, karena kalau nggak diatasi tentu ya tahu sendiri ya, akan istirahat selamanya itu. Ya, kalau diatasi cuma ada dua, sukses melanjutkan kehidupannya, unsuccessful istirahat selamanya. Nah, itu nggak perlu underlying diatasi. Emergensinya, lethal aritmianya diatasi. Misalnya yang perlu didesesio, ya kita desesio. Ada yang nggak perlu, ya tidak perlu. Atau aritmia yang lambat, ya kita protek supaya denyutnya nggak terlalu lambat dengan sementara sampai 14 hari. 10 sampai 14 hari bisa kembali. Kalau kembali ya nanti pendukung sementara untuk pacu jantungnya bisa kita cabut. Tapi kalau nggak bisa, karena memang sebetulnya sudah conduction mulai dari SA dan AV node-nya terganggu, ya berarti bisa jadi nanti penggunaan alat-alat pacu jantung jangka panjang. Saya kira itu ya, Dr. Novaro, yang bisa dijelaskan. Iya, tadi sehubungan Dr. Agus Harsoyo juga sudah menjelaskan mengenai bagaimana cara pengobatannya. Mungkin yang jadi pemikiran kita juga, apa bisa aritmia ini kita obati sehingga berdamai dengan kondisi aritmia? Bagaimana sih, Dok? Sebenarnya kalau pengobatan aritmia itu mencakup apa aja, Dok? Kira-kira? Ya, sebetulnya gini ya. Kita kan dulu pernah menjadi dokter keluarga. Jadi SOAP itu penting. Jadi kita jangan berpikiran di P-nya saja. Di P itu bukan hanya medikamentosa. Karena penanganan aritmia yang kita hanya terfokus pada obat-obat anti aritmia, ternyata obat-obat anti aritmia itu juga bisa menginjus terjadinya aritmia, gitu. Maka itu guideline-nya dibagi-bagi, bisa golongan ini kalau jelas asalnya misalnya aritmia QRS lebar ya dari jantung kanan, outflow tract kanan, ya prosentasenya lebih dari 10%, mungkin bisa langsung ablasi. Jadi sesuai guideline kesepakatan para dokter di dunia. Nah, sedangkan misalnya dari lokasi yang berbeda, berarti mungkin tidak soon untuk ablasi, pilihannya mungkin medikamentosa dulu. Jadi semua sudah ada penelitiannya, risetnya. Jadi termasuk aritmia yang lokasinya meskipun QRS-nya sempit, mungkin yang melibatkan daerah dekat crista terminalis, kita tidak bisa coba-coba hanya dengan ablasi konvensional. Kita harus lebih persiapan dengan 3D ablation agar successful rate-nya tinggi, gitu ya. Jadi memang kita di divisi aritmia ini, satu, tidak boleh terlalu hanya melihat pasien, oh ini aritmia ya kasih obat, selesai, enggak. Karena kan guru-guru kita mengajarkan bahwa obat-obat anti aritmia itu kan berada di 5 fase potensial aksi, dan itu bisa saling mengiris, substitute ya. Jadi maka itu tadi dikatakan bisa menginjus terjadinya aritmia yang lain. Jadi kita betul-betul harus lihat data, kemudian kita putuskan ini mau diapakan, obat dulu atau ablasi dulu atau device, penggunaan device. Saya kira itu.
ya. Tadi Dr. Agus Harsoyo menyinggung sedikit tentang tindakan ablasi. Selama ini kan mungkin kalau orang mengetahui sakit jantung, penyakit jantung koroner, pasang cincin ya dok ya. Mungkin dokter bisa jelasin sedikit dok, tindakan ablasi itu seperti apa. Dan juga kan Dr. Agus Harsoyo sebagai konsultan aritmia juga sepertinya juga melakukan juga tindakan seperti ini di RSPAD dok. Ya, jadi 2011 RSPAD tidak kenal adanya divisi aritmia. Saat itu pasien-pasien militer yang masih aktif mau sekolah, kita prihatin, dirujuk ke rumah sakit lain, padahal dia mau sekolah, menjadi tidak bisa sekolah. Yang PNS mau naik golongan juga demikian. Yang pensiunan kepengen sehat, mau jalan-jalan setelah masa pensiun, harus terkendala batal karena harus dirujuk ke rumah sakit lain. Nah, salah satu yang mendasari kami adalah mendirikan hari itu harus unit aritmia harus ada. Itu yang pertama ya. Kemudian yang kedua, kami mulai menyiapkan modalitas. Meskipun di Indonesia baru 2013 organisasi aritmia itu baru berdiri. Dan kami setelah didirikan 2011, kami 2012 melakukan kegiatan penanganan untuk aritmia. Jadi mulai dari persiapan pasien, penegakan diagnostik, mencari etiologinya, melakukan pemeriksaan penunjang. Ya, jadi penunjang tidak hanya fokus untuk aritmia, tetapi pemeriksaan penunjang etiologinya, Dr. Novaro. Penyebab-penyebab aritmia. Ya, yang menyangkut divisi lain, endokrin ya kita cari ya. Kita konsulkan ke bagian endokrin ya, kalau infeksi ya ke bagian infeksi. Jadi itu ya. Nah, setelah pemeriksaan penunjangnya lengkap, nah kita tegakkan diagnostiknya. Nah, diagnostik di RSPAD seperti kita ketahui hampir sebagian besar, kita terima kasih dengan para pendahulu-pendahulu kita disupport baik medikamentosa. Nah, khusus RSPAD kita memang sejak awal komitnya adalah untuk sampai ablasi, mulai tentu konvensional, kecuali kasus-kasus yang tadi kami sebutkan, seperti atrial fibrilasi maupun atrial takikardi, kita tentu akan standby daripada tridimensional. PVC yang lokasinya di luar RVUT, tentu kita juga berpikiran standby untuk tridimensional. Jadi kayak main game ya, tapi ya tentu kita terima kasih juga dengan organisasi profesi yang manakala kita ada kesulitan mereka juga mengirimkan tim untuk datang ke RSPAD ya, meminjamkan alat-alat ablasi sehingga kita bisa melaksanakan pekerjaan-pekerjaan itu. Dan alhamdulillahnya sejak 2023 ini 2024 kita sudah melaksanakan fellowship training di bidang aritmia di RSPAD dengan bagian dari FKUI, bagian kardiologi FKUI. Jadi ada pembagian fellow di sana dan di tempat kami. Saya kira itu, Dr. Novaro. Oke. Baik dok, mungkin saya rasa pertanyaannya sudah cukup. Kalau dilanjutkan mungkin nggak akan habis pertanyaannya. Mungkin sedikit saya kasih ringkasan pada pembicaraan kita siang hari ini, yaitu satu, aritmia itu merupakan gangguan kelainan irama jantung yang bisa bermanifestasi. Orang merasakan debar-debar, kepalanya seperti ringan, seperti mau pingsan atau sampai pingsan. Dan itu banyak terjadi di Indonesia karena masalah metabolik, seperti halnya orang ada problem darah tinggi, diabetes mellitus, perokok, dan lain-lain. Tindakan aritmia itu, kalau ada masalah aritmia, bisa diobatin dengan cara medikamentosa, dengan device, atau dengan tindakan radiofrekuensi ablasi. Dan juga yang paling penting, gimana cara kita mendeteksi adanya suatu aritmia. Yang paling gampang mungkin dengan cara belajar meraba nadi kita sendiri.
apakah denyutnya teratur atau tidak teratur. Dan jika memang diperlukan, mungkin kepada para pendengar bisa mencari konsultasi kepada ahli spesialis jantung divisi aritmia. Mungkin seperti itu, Dok. Ya. Tadi Dr. Agus Harsoyo sudah menyinggung soal ablasi. Saya mungkin dokter bisa memberitahu kemampuan divisi aritmia di Departemen Kardiologi RSPAD sampai sejauh apa, Dok? Izin. Ya, para pemirsa sekalian, jadi prinsipnya ikuti rujukan berjenjang BPJS. Yang pertama itu. Yang kedua, modalitas kita ablasi bisa sampai tridimensional. Yang ketiga, device kita bisa sampai pemasangan ICD seperti Christian Eriksen ya, backnya Denmark. Tetapi kita juga memperhatikan budget dari rumah sakit ini. Karena di rumah sakit ini juga banyak 3.700 karyawan. Jadi saya kira tiga poin-poin penting itu. Dan yang keempat, kita senantiasa menerima rujukan-rujukan dari center-center aritmia di Indonesia. Bukan center yang kecil, center yang gede, gajah. Karena kita komit, kita bagian dari mereka. Jadi nggak ada istilah the highest atau the biggest center. Kita adalah center-center yang saling berkolaborasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Salam sehat. Bersyukur.